Bapak Ibu, saudara-saudari, dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, perumpamaan di dalam perikop yang kita baca hari ini itu sangat tajam. Sangat tajam. Paling tidak buat orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Yesus. Perikop ini adalah kelanjutan dari beberapa perikop sebelumnya. Kalau kita lihat kembali, itu ada sebelumnya ya, itu ada perumpamaan tentang dua orang anak. Sebelumnya lagi ada pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Dan juga lebih mundur lagi itu ada Yesus mengutuk pohon ara. Semua itu terkait dengan kehidupan orang-orang Yahudi, terkait dengan kehidupan orang-orang yang ada di Yerusalem. Dan perikop yang kita baca hari ini itu terasa sangat tajam buat mereka. Lebih spesifik lagi, sangat tajam bagi imam-imam, bagi ahli-ahli Taurat. Kalau di sini disebutkan ayat 45, ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar, nah itulah yang menjadi hal yang tajam buat mereka ini. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ya, imam-imam kepala. Bagi mereka itu sangat tajam. Di mana letak tajamnya? Apa yang membuat ini terasa begitu menyakitkan hati mereka? Sampai-sampai mereka berniat untuk menangkap dia, menangkap Yesus. Kalau di dalam bagian yang lain, mereka bahkan sampai berikhtiar untuk membunuh Tuhan Yesus. Segitunya ya. Mereka begitu rasa tertusuk begitu dalam gitu ya. Sampai-sampai mereka juga berniat, berikhtiar untuk membunuh Tuhan Yesus. Ada apa sebetulnya? Dalam tradisi orang Yahudi, keselamatan itu bagi mereka ya, mutlak milik mereka. Kenapa? Karena mereka adalah keturunan Yakub. Mereka adalah keturunan Abraham. Dan janji keselamatan itu diberikan kepada keturunan Abraham. Kan begitu ya? Itu garis generasi dari keturunan ke keturunan itu disampaikan. Jadi di dalam otak mereka, dalam pikiran mereka itu terpatri keturunan Abraham mutlak dapat keselamatan. Itu terpatri dalam pikiran mereka. Secara biologis tapinya itu. Oleh karena itu mereka merasa ya secara rohani itu rasa sombong rohani. Menganggap bahwa walaupun mereka hidupnya suka-suka kayak gimana, ya udah pasti selamat gitu loh. Bangsa asing, bangsa yang tidak mengenal Yahweh, udah belakangan. Selamat dalam konteks ini tentu saja juga terkait dengan, kalau kita bicara dengan bahasa umumnya ya masuk surga gitu loh. Hidup sebagai keturunan Abraham, mati masuk surga gitu. Jadi dalam pikiran mereka sekali lagi terpatri yang namanya keselamatan itu adalah mutlak milik mereka. Nah, Yesus di dalam bagian ini, dalam perumpamaan yang disampaikan itu menyatakan sesuatu yang berbeda. Berbeda. Gimana berbedanya? Ntar kita sampai ke sana. Tapi balik lagi dulu sebentar ke orang-orang Yahudinya ini. Karena mereka menganggap sebagai keturunan Abraham, maka keselamatan itu sudah mereka genggam. Sudah. Kalau ada sesuatu yang agak berbeda dengan apa yang mereka pikirkan, wah, udah segera protes itu. Tapi sekarang mari kita perhatikan di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus sebenarnya ngomongin apa sih sebetulnya? Ada seorang tuan tanah. Ia membuka kebun anggur. Siapa tuan tanah itu? Tuhan, ya, Allah Bapa kita. Ia membuka kebun anggur. Kebun anggur inilah sebagai sebuah simbol umpama dari keselamatan, kesukacitaan, kegembiraan, berkat Tuhan. Kebun anggur ini sebagai simbol dari Tuhan yang berkenan
memberikan berkat bagi orang yang mengelolanya, yang dapat kesempatan untuk mengelolanya, menikmati kegembiraan itu, menikmati berkat itu. Siapa yang diberikan kesempatan? Siapa? Petani-petani itu siapa? Orang Israel. Itu pilihan bebas Tuhan. Bukankah kita juga, saya yakin yang ada dalam ruangan ini semua mengetahui gitu ya, dari tradisi perjanjian lama yang menyandang predikat sebagai bangsa pilihan siapa? Israel. Dan Allah secara bebas menjadikan Israel sebagai bangsa pilihan. Itulah petani-petani itu. Tetapi apa yang terjadi? Dalam statusnya sebagai bangsa pilihan, dipanggil oleh Allah, silahkan kelola kebun anggur ini. Apa yang terjadi kemudian? Orang-orang Israel ini, ketika mereka sudah menanam, mau menghasilkan gitu kan, mau memanen, hamba-hamba Tuhan tanah itu datang diutus. Apa yang terjadi kemudian? Serakah. Betul. Dan karena serakahnya itu mereka membunuh hamba-hamba ini. Seharusnya berkat yang sudah didapatkan oleh petani-petani ini berupa tanah, berupa kesejahteraan itu dikembalikan kepada siapa? Tuannya. Si tuan tanah. Itu kan yang seharusnya ya. Tapi nggak dikembalikan. Berkat yang Tuhan berikan untuk dikelola tidak dikembalikan, tapi dengan serakah diambil oleh petani-petani itu. Bahkan hamba-hambanya dibunuh. Siapa itu hamba-hambanya? Nabi-nabi utusan Tuhan. Coba Bapak Ibu perhatikan, selama ratusan tahun, lebih dari 1300 tahun kurang lebih. Kalau mundur ke sampai zamannya Abraham, itu 1950 sebelum Masehi, sampai ke zaman Tuhan Yesus. Berarti sepanjang masa itu juga lah orang-orang Israel itu bengal dalam keserakahannya, menyebut diri sebagai bangsa pilihan, tetapi kemudian rakus, hanya menggenggam itu miliknya sendiri. Ketika mereka melakukan pelanggaran, apakah mereka mau mendengar seruan dari hamba-hambanya, yaitu para nabi? Enggak. Yang ada berkali-kali para nabi itu, ya kan, mati. Mereka nggak mau dengar. Bahkan sampai Tuhan turun tangan sendiri. Bapak Ibu ingat, bangsa Israel juga harus menjalani penghukuman, pembuangan. Ingat Bapak Ibu? Pertama ke Asyur 722 sebelum Masehi. Kembali mereka? Kembali. Tapi mereka tidak lagi diakui sebagai bangsa yang murni Israel. Karena apa? Di pembuangan mereka dipaksa kawin campur, sehingga kehilangan kemurniannya sebagai orang Israel. Makanya orang selatan, yaitu orang-orang Yehuda, menyebut mereka sebagai bangsa kafir. Dan itu disebut oleh orang-orang Yahudi sampai di zaman Tuhan Yesus. Ingat, ada orang-orang Samaria disebut oleh orang Yerusalem sebagai bangsa kafir, padahal itu saudara mereka sendiri. Gegara kawin campur lah. Yang di utara itu tidak lagi disebut sebagai murni orang Israel. Pembuangan kedua tahun 586 sebelum Masehi terhadap orang selatan. Kembali mereka? Kembali. Tapi 70 tahun kemudian. Dan hanya 10% saja yang kembali ke Yerusalem. Sampai ke zaman Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ini jelas bahwa dalam sejarah, dalam rangkaian perjalanan orang-orang Israel, berkat yang sudah Tuhan berikan, menjadikan orang-orang Israel sebagai bangsa pilihan ini disia-siakan. Berkat itu mereka mau rampas sendiri saja, rakus. Bahkan utusan-utusan Tuhan, para nabi dihukum, dibunuh sama mereka. Seru ya ternyata ya, orang Israel ini ya. Selesai di situ? Belum selesai Bapak Ibu. Hamba-hambanya sudah ditangkap, hamba-hambanya disesah, hamba-hambanya dibunuh, lalu diutuslah anaknya.
Siapa dia? Siapa dia? Tuhan Yesus. Apa yang terjadi atas Tuhan Yesus? Mereka hormat pada Tuhan Yesus? Enggak. Sama sekali enggak. Bahkan mereka yang membawa Tuhan Yesus pada salib. Betul gak? Siapa yang membunuh Tuhan Yesus jadi? Siapa yang membunuh Tuhan Yesus jadinya? Orang Israel, orang Yahudi, melalui tangan orang-orang Romawi. Kan penghukuman itu dijatuhkan oleh Pontius Pilatus kan, orang Romawi dia. Tapi niatnya siapa itu? Rancangannya siapa? Politiknya siapa? Ya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi menolak kehadiran Putra Allah. Sehingga muncul kalimat ini berikutnya. Ini yang sering kali orang Kristen mengabaikan. Ini yang sering kali orang Kristen lupa. Ayat 43. Ayat 43 saya bacakan. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah, itu berarti lahan kebun anggur itu, akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Status orang Israel sebagai bangsa pilihan selesai. Jadi jangan kira Israel yang hidup di zaman sekarang itu sama dengan Israel di zaman Tuhan Yesus, atau Israel yang hidup di zaman Saul, Saul, Daud, Salomo. Nggak sama. Siapa kalau begitu yang jadi bangsa pilihan sekarang? 1 Petrus 2 ayat 9. Silahkan baca. Ayo anak-anak muda, segera baca 1 Petrus 2 ayat 9. Boleh? Yang dapat silahkan berdiri lalu membaca secara lantang. Silahkan 1 Petrus 2 ayat 9, silahkan. Boleh, silahkan. Kalau nggak dapat silahkan berdiri. Ayo. Nggak usah ragu-ragu. Udah, Ron, berdiri kalau udah dapat. Oke, silahkan. Juan, boleh? Oke, udah dapat ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, tamat dari rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan besar dari Dia yang telah mengambil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Baik, terima kasih Juan. Itu buat siapa ya ayat itu ya? Itu juga. Buat siapa Bapak Ibu kira-kira? 1 Petrus 2 ayat 9. Buat siapa kira-kira? Buat orang Israel? Bukan, buat kita Bapak Ibu, buat umat Tuhan yang percaya kepadanya. Itulah bangsa, suatu bangsa yang disebut oleh Tuhan Yesus di ayat yang 43 ini. Suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri. Siapa itu? Bapak, Ibu, saudari, anak-anak kita semua. Umat Tuhan yang percaya. Kita hidup di zaman perjanjian baru. Kita hidup ketika kita juga menikmati anugerah keselamatan itu. Pertanyaannya sekarang, apakah kita yang telah dipilih oleh Allah menjadi bangsa yang dikhususkan ini, bangsa yang dikuduskan oleh Tuhan ini, akan hidup sama seperti bangsa Israel yang telah menyia-nyiakan keselamatan dari Tuhan? Apakah kita akan menjalani kehidupan sama seperti mereka? Ataukah kita justru sekarang akan memaksimalkan yang terbaik, menjalani kehidupan kita yang terbaik untuk Tuhan? Karya keselamatan sudah Tuhan berikan buat kita. Saya sangat percaya kita semua yang ada di ruangan ini mengimani. Kita yang percaya pada Tuhan beroleh keselamatan itu dari Tuhan. Amin. Melalui darah putranya Yesus Kristus, Ia telah menebus kita dengan sungguh luar biasa, gratis, tetapi dengan biaya yang tak ternilai harganya. Darahnya sudah tercurah buat kita. Kita sudah selamat Bapak Ibu. Kita sudah mendapat jaminan keselamatan di dalam Tuhan Bapak Ibu saudari. Nah terus, kalau kita udah dapat keselamatan ini mau bagaimana selanjutnya?
Apa yang akan kita lakukan? Respon yang seharusnya kita lakukan adalah di Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ada yang hafal? Harusnya hafal ini. Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ayo hafal lah. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Sebagai umat Tuhan yang sudah diselamatkan, mendapatkan anugerah yang luar biasa itu, respon kita adalah mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Menyatakan kehidupan kita yang terbaik, membawa persembahan yang terbaik buat Tuhan, itu adalah hidup kita. Petrus juga kan menyatakan itu ya buat kita. Hari ini saya banyak menggunakan ayat Alkitab, Bapak Ibu. Roma 12 ayat 1. Persembahan yang kayak gimana sih yang Tuhan inginkan? Silakan. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itulah persembahan terbaik kita buat Tuhan. Kayak apa bentuknya? Apakah mengabdikan diri 24 jam sehari gitu ya, di gedung gereja ini, nggak kemana-mana? Enggak lah. Bukan seperti itulah Bapak Ibu. Ternyata sederhana kok Bapak Ibu. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, membawa diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan, itu sederhana. Mulai dari hal-hal yang sederhana. Anak-anak, apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak? Kalau anak-anak belajar, belajarlah untuk Tuhan. Belajarlah untuk memperoleh pengetahuan, maka nilai itu akan otomatis mengiringinya. Kalau anak-anak sungguh-sungguh belajar. Ya anak-anak ya. Ya anak-anak ya. Belajarnya sungguh-sungguh anak-anak. Jangan nyontek ya anak-anak. Kalau nyontek namanya belajarnya gak sungguh-sungguh. Masa kita kasih nilai yang baik buat Tuhan dari nyontek? Enggak kan? Siapa yang masih nyontek anak-anak? Enggak ya, saya percaya anak-anak GKP Jemaat Seroja anti nyontek. Belajarnya sungguh-sungguh. Belajarnya tiap hari. Untuk apa? Pengetahuan, keterampilan, membekali diri dengan banyak kemampuan. Maka ketika ulangan udah nggak pakai belajar yang SKS lagi. Kalau zaman dulu SKS ya, sistem kebut semalam atau sistem kebut 1 jam gitu kan. Nggak lagi. Kenapa? Belajarnya kita persembahkan buat Tuhan. Pengetahuan kita bekal untuk diri kita agar kita menjadi berkat buat orang lain, dan itu ada persembahan buat Tuhan. Simple ya ternyata anak-anak. Apalagi buat anak-anak, hormat sama orang tua, taat sama orang tua. Jangan ngebantah aja, jangan ngelawan aja. Ya, dengar-dengaran. Itu cara kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Temanya kan itu, sudahkah yang terbaik kuberikan? Kita memberikan yang terbaik buat anak-anak. Mari kita membawa telinga kita buat Tuhan dengan cara apa? Dengar-dengaran orang tua, hormat sama orang tua. Itu cara kita mempersembahkan diri buat Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, buat orang tua nih, buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, apa yang dilakukan? Ibu-ibu biasanya identik tuh dengan apa ya? Untuk urusan apa ya? Identiknya apa ya? Masak ya? Oke lah. Ibu-ibu masak dengan hati. Beda loh rasanya masakan yang diolah dengan hati dengan masakan yang diolah dengan sekena-kenanya.
Masakan yang dimasak dengan amarah rasanya beda dengan masakan yang diolah dengan dengan hati yang suka. Berasa gak, Pak? Berasa. Langsung diaminkan. Iya, Pak Joni. Iya juga. Anak-anak berasa gak bedanya? Kalau mama tuh masak sesuatu yang agak gimana gitu, kok masakan kali ini gitu. Berasa gak sih? Berasa ya. Oh, Ripka aja ngangguk. Kalau mama masaknya itu dengan sukacita, dengan riang, itu adalah wujud persembahan buat Tuhan. Dan itu akan dinikmati oleh keluarga, anggota keluarganya dengan sukacita juga. Tapi coba kalau dimasaknya dengan lagi sebel nih, itu pasti ada sesuatu yang terganggu itu rasanya. Entah ada yang kelebihan cabenya. Ya, Aaron. Aaron ngerasain juga ya. Entah yang kelebihan apanya lagi, garam kali ya, atau kekurangan garam. Kita memberikan yang terbaik dari hal sederhana seperti itu. Sama bapak-bapak juga. Bapak-bapak berikan yang terbaik cara sederhana. Misalkan ada kalanya kan bapak-bapak harus nganter anak-anak, nganter istri, nganter siapalah gitu kan ya. Beda loh, nganter dengan hati, nganter dengan sayang, dengan nganter lagi ada persoalan. Nganter dengan sayang, ada polisi tidur. Nggak berasa kan? Tapi nganter dengan cepret. Pak, inget, yang di belakang ini bukan karung beras. Betul nggak? Ada kondisi-kondisi seperti itu. Itu hal kecil, Bapak Ibu. Hal-hal sederhana. Apalagi yang bisa kita lakukan dalam relasi kita dengan orang lain? Tuhan juga sudah kasih berkat loh, gratis buat kita. Wajah kita. Bapak Ibu senang gak sih ngeliat saya senyum gini? Senang gak? Senang gak? Senang? Al, senang gak? Senang. Senang gak Bapak Ibu? Coba sekarang kiri kanan tengok, senyum satu sama lain. Iya kan? Jadi ada keriangan, betul nggak? Jadi ada kesukacitaan. Coba sekarang kita ganti. Mana ada kesenangan? Begitu. Bapak Ibu, Tuhan sudah memberikan berkat luar biasa buat kita. Karya keselamatan sudah diberikan buat kita. Mari kita bawa diri kita sebagai persembahan dengan hal-hal sederhana seperti itu. Gratis loh Bapak Ibu untuk tersenyum itu. Gratis. Asal jangan senyum sepanjang hari. Gitu kan ya. Tadi bilangnya gelo deh. Tapi itu hal sederhana yang bisa kita lakukan. Itu bisa menjadi yang terbaik buat Tuhan. Kita boleh berpikir besar, kita boleh memikirkan sesuatu yang lain, tapi mari kita mulai juga dari hal-hal yang sederhana, tapi kita lakukan dengan yang terbaik. Bunda Teresa bahkan bilang, kita melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Itu wujud persembahan kita buat Tuhan. Dan itu akan menjadi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Dengan catatan yang sangat serius begini. Kita melakukan semua itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ayat terakhir kita baca, Kolose 3 ayat 23. Silakan. Jarang-jarang loh saya khotbah pakai banyak ayat. Sudah dapat? Sudah dapat? Oke, silakan. Berdiri, Antonio. Oke, boleh silakan. Berdiri, suara lantang. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segera hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, terima kasih Antonio. Apapun itu ya, apapun itu, lakukanlah buat Tuhan. Anak-anak belajar, lakukanlah untuk Tuhan. Ibu-ibu masak, lakukanlah untuk Tuhan. Bapak-bapak mau ngapain aja, lakukanlah untuk Tuhan. Ya, Arianto sebagai penatua bernyanyi juga untuk Tuhan. Aaron juga bermain musik untuk Tuhan. Bu Tanti juga
Yang terbaik buat Tuhan. Kita semua buat Tuhan. Kemuliaan buat Tuhan, dan itu menjadi persembahan terbaik buat Tuhan. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Mulai dari diri sendiri untuk kita bawa sebagai persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.